Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan terakhir khusus bab 2 ya. Biasanya kalau pertemuan terakhir nanti kita akhiri dengan ulangan harian. Ulangan hariannya bukan hari ini, insya Allah pertemuan berikutnya atau besok. Hari ini kita akan mereview kembali materi yang pernah saya jelaskan ya. Mulai dari awal bab 2 kita akan review satu persatu sebelum ulangan harian kedua. Muhammad Nawir, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita masuk ke awal materi dulu. Waktu kita pertama kali bertemu di bab 2, yaitu mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Ya. Ingat, eksposisi adalah wacana yang digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, ataupun pendapat agar orang lain mengikuti pendapat yang kita sampaikan. Nah, di awal pertemuan kita itu menginterpretasi makna teks eksposisi, kita mengidentifikasi, kemudian melanjutkan membedakan fakta dan opini. Ya, kita. Indri, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Jadi ini hanya merevisi saja materi yang pernah kita pelajari mulai dari awal sampai akhir. Nah, pendapat yang disampaikan. Jadi orang bisa berpendapat, banyak orang yang bisa berpendapat, tapi dia tidak bisa membuktikan dengan argumen. Jadi ingat strukturnya teks eksposisi, yaitu ada ide atau gagasan atau pendapat yang ingin disampaikan. Contohnya ini. Kemudian diikuti dengan argumen. Ya, ada argumen 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan rekomendasi. Ya, umumnya ide atau pendapat yang disampaikan itu biasanya dalam bentuk opini, ya. Namun disertai dengan fakta atau argumen. Jadi di sini opininya, kemudian faktanya di argumen. Kemudian di rekomendasi penegasan ulangnya, ya, itu biasanya menggunakan juga opini. Contohnya ini, generasi muda calon penerus bangsa seharusnya, berarti belum kejadian. Di mana letak faktanya? Letak faktanya ada di argumen biasanya. Kita lanjut. Ini lagi contohnya. Nah, ini ada pendapat yang disampaikan. Argumen. Argumennya di sini berarti faktanya. Ya. Nah, kemudian rekomendasi harus dicari. Oh, berarti ini opini. Harus dicari, berarti belum kejadian. Ya, bisa juga ada orang yang menanggapi, ya. Ada yang menanggapi kita punya ide. Ya, sama dengan kalau kita diskusi di kelas. Ya, ide kalian ingin membuat akuarium di dalam kelas. Itu ide kamu. Nah, apa fakta argumenmu? Ya, supaya kita ada hiburan di kelas, Pak. Faktanya. Supaya suasana kelas menjadi sejuk misalnya. Ada yang menanggapi, wah terlalu mahal harganya akuarium. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tentang kalimat fakta dan kalimat opini. Letak perbedaan yang paling menonjol, fakta pernah terjadi, opini tidak pernah, belum kejadian. Masih opini, belum kejadian. Kalimat fakta, kalimat opini juga sudah. Kita lihat lagi.
Nah, untuk gagasan pokok ini dibahas juga di bab 2. Di gagasan pokok itu, jadi gagasan pokok adalah ya, biasanya gagasan pokok ada kalimat utamanya atau intinya suatu paragraf. Gagasan pokok itu ada 3, sudah bisa jelaskan di bab 1. Biasanya kalau terletak di awal paragraf disebut deduktif, kalau di akhir paragraf disebut induktif. Ada juga yang campuran, ada di awal, ada di akhir. Nah, membuat kesimpulan atau ringkasan sudah juga saya jelaskan. Bagaimana membuat ringkasan suatu wacana? Ya, cari semua gagasan pokoknya setiap paragraf, kemudian gabungkan menjadi satu, bisa menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Kita lanjut lagi. Ya, permasalahannya, rekomendasi argumen ini juga sudah. Ini fakta yang ada di sini ya. Di sini masih opini, sering terjadi. Bau tidak sedap. Kita lanjut ke sini. Menyampaikan kembali, melengkapi. Kalau menyampaikan kembali berarti ini sudah menjadi tugas praktek. Ini gagasan pokok, ini juga gagasan penjelas. Nah, untuk gagasan penjelas bisa kita jelaskan berdasarkan pendapat kita. Kita punya pendapat, tapi tetap berdasarkan gagasan pokok. Misalnya, bumi ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Kalian bisa berpendapat masalah apa yang sedang dihadapi bumi ini. Silahkan tambahkan di sini. Kita lanjut. Ini masih gagasan pokok dengan penjelas per paragraf. Nah, struktur dan kebahasaan. Kita ke strukturnya dulu. Strukturnya, teks eksposisi itu sengaja saya simpan di awal. Ya, apa itu strukturnya? Ada tesis, atau pendapat, atau gagasan, atau ide. Ada argumentasi, atau fakta-fakta yang mendukung dari ide. Kemudian ditegaskan kembali, ditegaskan ulang, atau rekomendasi. Tesis dan penegasan ulang biasa dalam bentuk opini, sedangkan argumentasi itu adalah fakta. Contohnya ada argumennya. Ini ada juga tesis atau pendapat. Nah, kemudian membandingkan kebahasaan. Ya, kalau membandingkan dua kebahasaan, cukup bermodalkan Kamus Bahasa Indonesia, kemudian cari istilah yang ada dalam wacana itu, kemudian terjemahkan. Ya, polusi. Apa itu polusi? Pak, pencemaran. Nah, kalau mau lengkapnya coba buka kamusnya. Kamus sekarang sudah ada di Play Store Bahasa Indonesia, bisa di-download. Ini juga sudah saya jelaskan ya terakhir. Nah, kemudian ada kata sifat atau adjektif. Ya. Ciri-ciri adjektif atau kata sifat ini sudah saya jelaskan juga di akhir. Baru-baru saya jelaskan ini. Ada juga sisifan atau afiksasi. Ya. Afiksasi pengimbuhan terdiri dari ada prefiks atau awalan, sisifan atau infiks, akhiran atau sufiks. Ada juga gabungan awalan dan akhiran. Ya, kalau konfiks, gabungan antara awalan dan akhiran yang melekat sama-sama. Kata benda, ini dijelaskan juga di bab 1, kata benda atau nomina. Ada kata benda bisa menjadi kata kerja apabila mendapatkan afiksasi, ataupun sebaliknya kata benda bisa menjadi kata sifat, bisa menjadi kata kerja, atau kata kerja bisa menjadi kata benda.
Ada frase kata kerja atau kelompok kata kerja, ada frase nomina atau kelompok kata benda. Ini contohnya semua. Ini baru-baru juga saya jelaskan. Nah, di sini ada numeralia, itu ya kata yang bersifat angka. Misalnya saya mempunyai adik 2 orang. Ya. Maksudnya itu. Adverbia, kata kerja yang menunjukkan angka. Misalnya mengerjakan 3 kali. Ya. Mengerjakannya kata kerja, numeralianya 3 kali. Nah, ini tak kalah pentingnya. Di sini poinnya cukup 2, yaitu transitif dan intransitif. Transitif atau kalimat transitif harus kalimat yang harus mempunyai objek. Ya, ia membaca buku pelajaran, sedangkan intransitif tidak menggunakan objek. Adik tidur siang, ya, pelengkap itu siang. Pak Zainal mengajar. Kalau Pak Zainal mengajar menggunakan laptop, itu transitif. Kalau bilang saya Pak Zainal mengajar, berarti intransitif. Transitif. Kemudian aktif. Kalimat aktif, transitif. Kemudian menyajikan gagasan. Ini gagasan juga sudah saya jadikan tugas. Sebentar kita lihat tugasnya seperti apa. Sudah tadi dibahas gagasan utama. Sudah. Kemudian oke, materi kita selesai. Ya. Nah, sekarang saya perlihatkan yang terakhir tadi, penugasannya, ya. Model penugasannya seperti apa? Oke, bisa dilihat saya perlihatkan dulu soalnya. Soalnya sudah ada di Classroom, ya. Sejak minggu yang lalu. Sudah ada. Ada lagi saya munculkan. Nih. Buatlah wacana teks eksposisi. Oke. Jangan lupa setelah dibuat, ya pasti ada judulnya harus. Kemudian cari dan tuliskan di buku latihannya yang mana bagian tesisnya dulu. Tesisnya. Kemudian nomor 4, cari minimal 2 argumentasinya yang ada di wacanamu. Kemudian pertanyaan kelima, carilah dan tuliskan penegasan ulang pendapat atau rekomendasi pada wacana yang dibuat. Biasanya penegasan ulang itu disimpan di paragraf terakhir. Untuk tesis di paragraf pertama, sisanya itu yang 2, 3, 4 itu adalah argumentasi. Nah, berarti kalau 5 pertanyaannya, itu 5 foto, ya. 5 foto. Dikirim kemana? Oh, dikirim ke sini. Kantong tugas. Oke, kita buka kantong tugasnya. Ya, kita buka kantong tugas. Kita buka kantong tugasnya dulu. Oke, ini kantong tugasnya. Silakan perhatikan dulu. Ya. Silakan perhatikan dulu kantong tugas. Ya, linknya selalu saya ikutkan di undangan Zoom. Ada di situ terakhir. Berarti kamu pilih kelas 10 IPS 3. 3. Ya. Kemudian berikutnya. Kemudian pilih namamu. Misalnya Bella. Berikutnya. Nah, yang mana yang ingin kamu pilih di sini? Ya, kalau ini yang ingin dikumpul, ya, pilih tugas
bab 2 berikutnya. Nah, silahkan tambahkan foto judul wacananya, kemudian tambahkan foto wacananya. Ini ada yang tanyakan, Pak, dua saya fotonya, dua saya fotonya wacanaku. Nah, satu jadi situ di soal. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Silahkan digabungkan dua foto tersebut. Banyak aplikasi yang bisa menggabungkan menjadi dua. Menggabungkan dua menjadi satu. Kalau tiga menjadi satu boleh. Ya. Kemudian tesisnya yang sudah kamu kerja, argumentasinya yang sudah kamu tuliskan, kemudian penegasan ulang, kirim. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, kita ke Quickper ya. Kita membahas Quickper dulu. Kita login dulu. Nah, kita bahas dulu di sini. Insya Allah besok kita ulangannya di sini. Nah, kita cek dulu. Kelas berapa ya? 10. Oh, sorry. Ini SMA 7. Nah, 2 ya. Oke, kita cek. Kelas 10 IPS. IPS 3 ya. Wah, ini ada 37 orang. Berarti ada yang harus dihapus. Kita cek siswanya. Ya, minta tolong dilihat kalau ada orang yang tidak kamu kenal di sini, tolong beritahu saya, nanti saya hapus. Cek dulu. Ya, betulkah ini adalah teman sekelasmu? Tadi sudah ada Anggun ya. Nah, ini Anggun. Yang mana akunnya Anggun di sini? Oh, ternyata yang ini. Ini sudah mengerjakan 2 kali. Jadi kita hapus Anggun yang di atas. Nah, saya beritahu, kalau lupa sandinya, ndak usah lagi bikin akun. Cukup japri saya, Pak, aku lupa nama kata sandiku. Bisa kulihatkan. Siapa lagi tadi di sini? Fatima 2 juga, Pak. Fatima? Ini mana? Di atas sekali Fatima. Sarah sama Fatima. Fatima Sahara, kita lihat dulu. Oh, itu, Pak. Ini mengerjakan 2 kali. Berarti ini yang benar. Berarti Fatima Sahara cuma mengerjakan 1 kali. Oke. Ini 1 September terakhir login, kita lihat yang ini. Oh, 8 September, berarti ini Anda lupa sandi. Kita hapus ini. Tolong dilihat baik-baik. Karena ada biasa juga yang salah kelas. Fatima tadi sudah. Damar, Taufik, Asia, Livia, Eci, Eka, Munawir, Rahmiani. Ini teman sekelasnya ya? Ya. Ada teman sekelasnya namanya Rahmiani? Ada, Pak. Ada ya. Oke, tapi ini Rahmiani belum ada dia kerja sama sekali. Naya, Ferry Irawan, Rido, Rangga Pratama. Itu Pak siapa ini, Pak? Siapa itu Pak Ferry Irawan? Ferry Irawan Pak Harudin. Oh, ini 10 MIPA 3 ini Ferry Irawan. Dulu tidak ada di kelasmu itu toh? Tidak ada, Pak. Oke, kita hapus. Oke, kita lanjut. Tadi sudah sampai Rahmiani, Naya, Ridho Pamestu, Adelia ini. Oh, Adelia, Siti Rahmiani.
Ika Ramadhani, Bella, Rifki, Inggris. Kalau misalnya huruf kecil semua namamu, bisa kau berubah jadi besar semua. Masuk di pengaturan di akunmu, rubah namamu. Dinan, Tasriu, Danila, Arif, Yusuf. Oke, sudah dikenal semua misalnya ini yang nama-nama habis nih. Jadi insya Allah kita ulangannya besok. Oke. Nah, untuk materinya ya yang saya jelaskan tadi. Tapi tadi masih 37. Oke, ada lagi poin-poin penting kita hari ini ya. Tadi sudah ya, kantong tugas, kemudian Kuiper. Jam berapa ulangannya ya, Sab? Besok kamu masuk jam berapa? Oh, jam terakhir. Jam 45, Pak. Oh, 9.45, oke. Jadi insya Allah soalnya muncul mungkin itu jam 9 lewat 10 lah saya muncul soalnya. Sampai jam 12 mungkin, jam 11.30 atau 11.45. Saya kasih lama di waktunya itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada silahkan nyalakan videonya untuk absensi. Bella, nyalakan. Naya. Tinggal Naya yang belum menyala videonya. Naya, tutup saja kalau tidak mau kelihatan mukanya supaya namanya kelihatan. Oke, saya absen ya. 1, 2. Ya sudah. Jadi kalau kalian absen di sini aman. Ya, kalau lupa absen manual yang di itu, tapi harusnya isi supaya kepala sekolah lihat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait ulangannya atau materinya atau berapa jumlah soalnya? 25 nomor. Sama yang kemarin. Berapa waktunya? Ya, 2 kali 45 menit. Tapi saya akan tetap tambah jamnya. Mungkin 3 jam. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau Pak lupa ke akunku, jangan lagi buat akun. Cukup kabari saya, japri saya, Pak, saya ini kelas ini. Saya Indrisari, Pak, kelas 10 IPS 3. Mohon maaf, Pak, saya lupa sandi Kuiper saya. Maka cepat saya respon itu kalau menyebutkan nama, kelas, dan apa masalahnya. Oke, tidak ada lagi ya. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, ya dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan terakhir untuk bab 2 saya nyatakan sudah selesai. Insya Allah materi bab 2 akan diakhiri dengan ulangan harian kedua. Insya Allah kita laksanakan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di grup WhatsApp.